Deru mesin perahu Ces membawa kami ke dalam hutan rawa di sekitar sungai. Sebuah kawasan organik yang tidak terurai secara sempurna, sehingga menumpuk dan membentuk lapisan gambut. Ini Mbak, pohon ini Mbak. Ini ya? Iya, tinggi asap. Tinggi juga lumayan pohonnya. Iya, harus manjat saya ini Mbak. Ini dia nih, batang pohon jeluma. Karena ini lagi musim kemarau, airnya surut, makanya mau nggak mau kita harus manjat untuk mendapatkan batang kayu yang di bagian atas sana. Biasanya kalau airnya tinggi, langsung aja perahunya merapat ke pohon terus dipotong. Udah nih Pak, saya tarik ya. Wilayah sekitar Danau Melintang merupakan ekosistem hutan rawa yang ditumbuhi berbagai jenis pohon. Di antaranya kahoy dan jeluma. Jenis pohon yang mampu beradaptasi dengan tanah gambut yang asam. Ini ditebang bagian tangkainya ternyata masih besar juga. Berarti harus kita potong-potongnya lagi. Batang jeluma dilindungi oleh kulit yang berlapis. Tempat semut biasa membuat sarang. Ternyata ada semutnya kecil-kecil. Ini ya. Nyampe juga. Di sini ya Pak. Saya dari sini ya Pak. Goloknya. Untuk mengasapi ikan, kayu jeluma harus diambil dalam kondisi basah agar aroma khas dari kayunya belum hilang. Kayu jeluma ini memang luar biasa keras sekali. Susah untuk dipotong. Makanya nggak heran memang kayu jeluma dijadikan kayu bakar. Hasilnya juga awet, lebih tahan lama. Ini kulit yang lupas-lupas ini itu sebenarnya berasa aromanya. Tuh, aromanya tuh harum. Makanya jadi bikin ikan kalau diasapkan tuh enak rasanya. Pertumbuhan pohon jeluma membutuhkan waktu yang lama. Tidak menebangnya langsung merupakan sikap arif warga di sini agar jeluma tidak habis. Kayu jeluma ini nggak tumbuh di berbagai daerah, hanya di daerah-daerah tertentu saja. Makanya bisa dibilang kayu jeluma menjadi ciri khas bakaran oleh orang-orang Muara Enggelam. Rata-rata semua orang kalau membakar ikan asap tuh pakai ini. Ikan asap dan kayu jeluma merupakan paket resep dari Muara Enggelam. Fondasi ekonomi yang menyangga piramida sosial kehidupan desa tanpa daratan ini. Selain bermata pencaharian sebagai nelayan, ibu-ibu di sini juga biasa bercocok tanam. 79 tahun berada dalam dekapan Republik, perahu menjadi saksi perkembangan masyarakat Muara Enggelam. Alat inilah yang membawa para pendiri kampung mampir dan menetap di sini. Dengan perahu juga, kaum perempuan Muara Enggelam bebas melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Kalau pas lagi surut seperti ini, banyak daratan timbul. Nah, pas banget nih. Tanahnya yang masih basah, agak kering sedikit. Nah, ini cocok banget untuk media tanam. Tuh. Ini udah kayak pupuk ya Bu ya? Iya. Jadinya Nggak perlu pas lagi banget. fermentasi kayaknya. nggak perlu fermentasi Campur lagi. tanah juga bisa, iya. Memasuki musim kemarau seperti sekarang, Desa Muara Enggelam selalu mendapat kado berupa tanah daratan.
Saat air menyusut, bagian danau yang dangkal akan menjelma menjadi daratan basah. Kalau dulu saat musimnya masih bisa diprediksi, biasanya saat kemarau panjang di sini tuh suka ditanami ubi, ada padi juga. Tapi karena sekarang musimnya sudah semakin sulit diprediksi, makanya warga lebih memilih untuk mengumpulkan tanah lalu ditanamnya di dekat rumah. Kemandirian pangan warga Enggelam sudah sangat teruji. Dengan menanam sendiri di lahan terbatas, mereka mampu memenuhi sebagian kebutuhan sehari-hari. Memanfaatkan daun-daun busuk yang bercampur tanah adalah cara mereka menciptakan daratan di atas danau. Kayaknya udah cukup. Udah banyak ya ini ya tanahnya? Udah aja diambilnya. Selain pulau kecil dan media tanam, kemarau juga waktunya bagi warga Muara Enggelam menikmati berbagai jenis buah. Salah satunya buah ketumbu. Ini dia nih, namanya buah ketumbu. Jadi buahnya itu yang sudah matang, yang warnanya sudah merah kehitaman seperti ini. Kalau yang masih hijau, terus merah muda, itu belum matang. Tapi yang dimakan memang bagian daging dan kulit terluarnya aja. Diraba nih bijinya. Lebih besar. Ya sih kalau soal rasa hambar Bu, tapi ada sepet-sepetnya. Menetap di atas air, buah adalah makanan yang jarang dinikmati masyarakat Enggelam. Saking istimewanya, tidak jarang buah seperti ini menjadi rebutan sesama warga. Untungnya, hari ini belum ada warga lain yang memetiknya. Saat perahu bersandar, di dermaga, ibu-ibu wanita tani sudah menunggu kedatangan kami. Karena di desa Muara Enggelam ini tidak ada lahan untuk bercocok tanam, makanya warga di sini berinisiatif nih, bercocok tanam dengan cara menanam di pot seperti ini, di polybag. Jadi ada bibit-bibitnya, dan biasanya kegiatan ramai-ramai seperti ini tuh dilakukannya setiap sebulan sekali sampai 2 kali. 79 tahun merupakan waktu yang lama. Kurun waktu yang selalu dimanfaatkan kaum perempuan di sini untuk membuat pulau-pulau kecil dalam balutan plastik polybag. Tanpa mengeluh, mereka menjalani pilihan hidup dalam pelukan Ibu Pertiwi. Tanaman yang ditanam juga bermacam-macam, ada sayur-sayuran, buah, ada obat-obatan juga. Nah, kalau yang saya tanam ini tuh cabai. Jadi memang berbagai macam yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kelompok wanita tani Muara Enggelam lahir sesuai dengan lingkungan yang mereka hadapi. Daya juang mereka terus mengisi ruang-ruang mikro demi menyokong ekonomi keluarga. Lelah, gerah, kayaknya enaknya habis ini kita mandi-mandi. Saya sih Bu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa ya Bu, Ibu lanjutin nanam-nanam. Saya mau ikut anak-anak mandi. Ya udah Bu, saya tinggal dulu ya Bu. Danau Melintang adalah penyangga bagi warga Enggelam. Ruang hidup yang tidak pernah pilih-pilih. Tadi udah ada keseruan bareng ibu-ibu, sekarang ada anak-anak lagi mandi juga. Saya nggak mau kalah untuk ikutan seru-seruan bareng di sini. Nama desa Muara Enggelam diambil dari nama Sungai Enggelam yang bermuara ke Danau Melintang. Sungai sepanjang 142 km ini bukan hanya tempat bernaung dan menggantungkan hidup, tapi sekaligus menjadi guru yang membangun karakter masyarakat Enggelam. Anak-anak di desa Muara Enggelam memang sudah terbiasa dengan aliran sungai seperti ini, makanya mereka langsung berani aja loncat untuk berenang main-main di sini.
Hidup di sini wajib pandai berenang, tanpa pengecualian dengan anak-anak. Sedari kecil mereka sudah diajarkan berkompromi dengan lingkungan sekitar. Senyum dan keceriaan anak-anak Muara Enggelam membuang kekhawatiran orang tua mereka. Karena anak-anak ini sudah siap menyongsong masa depannya hidup di tengah danau. Jadi rasanya tuh hangat sekali karena semuanya tuh ramai dan seru banget. Ayo loncat! Kami tim Jejak Petualang Trans 7 bersama warga Muara Enggelam mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79.